Selamat malam. Mari Bapak Ibu semua kita akan mulai Bible study kita pada hari ini. Mari sebentar kita akan berdoa sebelum kita masuk ke dalam Bible study kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari yang indah yang telah Kau berikan pada kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu menyertai kami hingga pada hari ini dan pada menit ini ya Tuhan. Semua hanya karena kasih karunia-Mu saja. Kalau sebentar kami mau membahas sedikit dari firman-Mu Bapa dalam Bible study kami ini, biarlah apa yang kami pelajari bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi hikmat bagi kami supaya kami tahu bagaimana kami menjalani kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman semua, Bible study kita akan diambil dari Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Kalau bisa boleh kasih jempol. Terima kasih. Baik, saya minta kita semua baca ya. Satu orang satu ayat ya. Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Yang pertama, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat 18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ayat 19. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. 20. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ayat 22, dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah orang yang membaca, renungkan, dan melakukan. Saudara-saudara terkasih, hari ini kita akan membahas mengenai tuntunan Allah di padang gurun. Mungkin kita tidak hidup di padang gurun seperti zaman orang Israel di Keluaran 13 ini. Tetapi kita masing-masing memiliki padang gurun kita sendiri. Karena perjalanan iman orang Israel di padang gurun sama dengan perjalanan iman kita juga di kehidupan sekarang ya. Mungkin padang gurunnya bukan tempat yang tandus dan berpasir, panas. Tetapi masing-masing orang pasti mempunyai padang gurunnya sendiri-sendiri. Tadi di ayat yang ke-17, Firaun membiarkan bangsa itu pergi, tetapi Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan itu paling dekat. Kita lihat biasanya orang-orang akan memilih jalan yang terdekat. Kalau misalnya kita pakai Waze atau pakai Google Map, pasti kita akan mencari jarak yang paling dekat, yang paling cepat sampai. Tetapi kenyataannya tidak selamanya rute yang paling singkat itu adalah rute yang terbaik. Ada kalanya jalan yang tampaknya lebih jauh adalah jalan yang malah lebih aman. Misalnya jalan kecil ya, kadang-kadang kita lihat ada jalan kecil yang dianggap jalan pintas bisa lebih cepat, ternyata malah jalan berlumpur atau malah gang buntu. Kita sering ketemu itu di jalan-jalan kalau kita lagi mau pulang cepat-cepat. Demikian juga perjalanan bangsa Israel yang baru saja dibebaskan dari perbudakan dan berjalan keluar dari tanah Mesir. Untuk tiba di tanah Kanaan dengan selamat, mereka tidak langsung menempuh jalan yang paling dekat. Nah, kalau kita lihat, ini adalah peta perjalanan orang Israel. Mereka itu dari Ramses, mereka tuh jalan ke Sukot. Karena kita lihat tadi di ayat yang ke-20, demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Nah, kita lihat di mana Sukot dan Etam itu kelihatan ya. Dari Ramses, dia jalan ke Sukot, lalu di situ ada Etam, yaitu di pinggir Laut Merah. Nah, kita lihat kalau mau cepet sebenarnya bisa lewat jalan atas, jalan ke negeri orang Filistin. Tetapi Tuhan tidak memilih jalan itu. Tuhan memilih memutar lewat jalan yang bawah, jalur yang merah. Ya, kenapa Tuhan gak milih langsung direct gitu ya, mintas gitu ya?
Kita akan belajar di sini. Apa yang kita baca dalam Keluaran 13 ayat 17 sampai 22 ini? Kemana Allah membawa orang Israel setelah mereka keluar dari Mesir? Dan mengapa? Kita lihat di ayat yang ke-17 sampai 18 dikatakan Allah membawa mereka keluar lalu memutar tidak melewati orang Filistin. Karena apa? Allah berpikir jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Nah, kita tahu bahwa bangsa Israel itu selama beberapa puluh tahun atau beberapa ratus tahun mereka itu adalah bangsa yang diperbudak. Sehingga mereka tidak punya mental untuk berperang. Sehingga mereka akan mudah untuk takut ketemu orang yang mempunyai pasukan perang. Dan itu yang membuat Allah memilih jalan lain supaya bangsa ini tidak menyesal dan mereka memilih untuk kembali ke Mesir. Allah nggak mau. Sehingga Allah memilih jalan yang lebih panjang. Kemudian kita lihat ayat 18 lagi ya. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju Laut Teberau. Berarti Allah menuntun mereka ke arah bawah menuju Laut Teberau. Nah, Laut Merah yang nanti akan dipintas itu yang di sebelah sini ya, yang akan dibelah. Nah, tetapi kita lihat dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Jadi mereka juga sebenarnya punya tentara, tetapi mereka bukan orang yang punya pengalaman. Mereka siap sedia untuk berperang, tapi mereka tidak punya pengalaman. Sehingga Tuhan tidak langsung direct membuat orang Israel ketemu sama orang Filistin. Tetapi Tuhan sengaja memilih jalan yang panjang supaya apa? Supaya mempersiapkan orang-orang ini menjadi ahli dalam berperang. Karena kita tahu ketika mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, mereka juga akan ketemu dengan orang-orang Kanaan. Kalau kita nanti baca di Yosua, mereka akan ketemu orang-orang Kanaan dan akan terus berperang melewati satu tempat ke tempat lain. Ya, kita akui bahwa itu semua karena Tuhan, bahwa Tuhan yang menyertai orang Israel. Tetapi orang Israel juga harus punya upaya ya, mereka harus bisa berperang, bisa memegang pedang, bisa memegang panah, tahu berstrategi sehingga mereka bisa berperang dengan baik. Di padang gurun inilah Allah melatih mereka untuk siap sedia berperang. Lalu kalau kita lihat pertanyaan berikutnya, apa yang Musa bawa dan mengapa? Di ayat 19, Musa membawa tulang-tulang Yusuf. Sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Nah, kita lihat Yusuf hidup itu mungkin kira-kira sudah 400 tahun. Kalau kita baca di Keluaran 1 ayat 7 ya, orang-orang Israel beranak cucu dan tidak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Ayat 8, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Maka kita lihat bahwa orang Israel ini sudah diperbudak cukup lama ya. Jadi kalau kita hitung saja secara logik ya, Yusuf hidup anggap sampai 100 tahun. Kemudian raja berikutnya pasti kenal Yusuf dong, berarti 200 tahun. Kemudian raja berikutnya mungkin itu cucunya kenal juga sama Yusuf. Nah, mungkin tibalah ke generasi keempat atau generasi kelima yang sama sekali tidak pernah tahu, tidak pernah kenal dengan Yusuf, hanya tahu cerita. Jadi dia nggak pernah tahu bahwa orang Israel itu munculnya bisa ada di Mesir tuh gimana ceritanya. Cuman tahu dia bahwa oh sudah ada bangsa lain yang namanya Israel tinggal di Mesir dan orang ini bertambah banyak. Lama-kelamaan banyak, banyak, banyak karena mereka cepat untuk beranak cucu. Sedangkan orang Mesir itu lambat untuk beranak cucu sehingga makin lama jumlah penduduk orang Israel lebih banyak. Itulah yang membuat raja ini menjadi ketakutan Firaun yang baru ini. Berarti kita lihat bahwa pesan dari Yusuf ini diturunkan turun-temurun dan dipegang dengan baik oleh keturunan orang Israel. Sehingga ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka benar-benar menjalankan apa yang menjadi perintah dari Yusuf. Mereka percaya bahwa Yusuf mempunyai otoritas. Mereka masih memegang percayaan bahwa Yusuf adalah orang yang membuat mereka datang ke Mesir. Sehingga perintahnya harus dihormatin. Yusuf yang membuat mereka sampai ke Mesir. Jadi bisa dibilang Yusuf ini savior ya atau penyelamat orang Israel. Sehingga orang Israel tidak pernah melupakan apa yang menjadi pesan dari Yusuf. Dan Yusuf juga punya keyakinan suatu hari bahwa
selamanya orang Israel tidak akan tinggal di tanah Mesir. Tanah Mesir ini hanya sekedar tempat transit. Sehingga Yusuf berpesan, kalau kamu nanti kembali ke tanah perjanjian, kembali ke negeri asalmu, kembali ke tempat di mana Tuhan sudah menempatkan kamu, ingat, jangan lupa bawa tulang saya. Karena Yusuf mau dia beristirahat bersama-sama dengan nenek moyangnya. Kita beralih nomor 3 ya. Dari mana mereka berangkat dan di mana mereka berkemah. Ayat 20. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Ya, jadi mereka berangkat dari Ramses sampai ke Etam, kemudian juga berkemah di tepi padang gurun. Yang nomor 4 kita lihat, siapa yang memimpin orang Israel dan bagaimana ia melakukannya. Ya, nah kita lihat selama orang Israel berjalan, saudara-saudara terkasih, kalau kita lihat ini kayaknya pendek ya, dari Ramses ke Sukot terus ke Etam. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di bawahnya tuh ada ukurannya ya, dari 0,5 berapa kilo gitu ya, berapa mil. Nah, kalau bisa kita bayangkan perjalanan ini bukan perjalanan yang pendek ya. Orang Mesir tinggal di tepi Sungai Nil. Lalu mereka harus berjalan ke padang gurun. Sekeliling negeri Mesir itu adalah kebanyakan padang gurun ya. Karena itu bangsa itu semua tinggalnya di pinggir Sungai Nil karena di situ ada kehidupan. Nah, kalau kita lihat mereka berjalan cukup panjang ya, cukup jauh. Dan juga kita bisa bayangkan, mereka itu tidak berjalan 2-3 orang ya, atau 20-30 orang. Mereka berjalan 2 juta orang. Mungkin saya nggak perlu sampaikan lagi kenapa bisa jadi 2 juta, tetapi mereka berjalan 2 juta orang. Jadi bisa dibayangkan itu hampir mungkin sepertiga atau 2/3-nya kota Bandung berjalan bersama-sama ke Sukot terus ke Etam. Apakah pernah kebayang nggak gimana caranya membawa 2 juta orang itu? Belum ada anak kecil, belum lagi ada ibu-ibu, belum ada yang hamil, belum ada yang bapak-bapak yang udah tua dan lain sebagainya. Tentu saja perjalanan itu tidak bisa ditempuh dengan waktu yang cepat. Itu akan menjadi sangat lama. Dan ketika mereka menjauh dari Mesir, menjauh dari Sungai Nil, berarti kan mereka mendekat kepada padang gurun. Itu tempat di mana tempatnya sangat panas. Bandung akhir-akhir ini sudah cukup panas. Itu aja kita udah banyak mengeluh. Puji Tuhan akhir-akhir ini agak mendung. Walaupun kadang-kadang kalau hujan itu bikin jengkel karena banjir. Tetapi ketika panasnya luar biasa, kita juga mengeluh karena kita nggak tahan sama panas. Ayat 21 kita baca, siapa yang memimpin orang Israel? Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada malam hari tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Nah ya jadi 2 juta orang ini berjalan siang dan malam. Kenapa? Karena kalau mereka berjalannya cuma 8 jam sehari, mereka nggak akan nyampe-nyampe ke tempat tujuan. Tapi mereka berjalan terus ya. Kita lihat di sini bahwa ketika Tuhan menuntun orang Israel, Tuhan menyediakan hal yang paling mereka butuhkan. Manusia tidak tahan untuk tinggal di tempat yang sangat panas ya. Dia harus melindungi tubuhnya, harus melindungi kulitnya, dan lain-lain. Tiang awan berguna di siang hari itu untuk apa? Untuk membuat suasana lebih adem. Jadi tiang awan itu bukan hanya tiang yang ada di depan saja, tetapi tiang itu terus menaungi seluruh orang Israel yang sedang berjalan. Sehingga mereka adem. Bayangin 40 tahun di padang gurun, kenapa adem? Karena Tuhan menyertai mereka dalam tiang awan. Tuhan memberikan kepada mereka kesejukan dalam berjalan. Terus pada malam hari ada tiang api. Jadi padang gurun itu punya suhu yang cukup ekstrim ya. Kalau siang dia sangat panas, kalau malam dia sangat dingin. Dan juga kalau kita sering nonton film, mungkin kita tahu bahwa di padang gurun itu suka ada angin puyuh atau angin padang gurun yang membawa pasir. Sehingga orang Israel ini pasti ketemu sama rintangan-rintangan seperti itu. Tapi kita lihat bahwa ketika mereka berjalan di malam hari, Tuhan menerangi mereka dengan tiang api. Artinya apa? Supaya mereka berjalan lurus kelihatan karena ada cahaya. Mereka berjalan mengikuti cahaya. Dan yang kedua, mereka tidak berjalan dalam kegelapan. Tiang api itu selain memberikan cahaya kita bisa melihat, juga memberikan kita rasa hangat seperti api unggun gitu ya. Kalau kita lagi camp terus malam-malam ada acara api unggun, semua mendekat ke api unggun untuk apa? Supaya hangat. Karena angin malam itu kan dingin luar biasa ya. Bahkan saya pernah bertanya sama salah satu coach perenangnya Philip. Sebenarnya kalau angin sore itu atau angin malam itu jauh lebih berbahaya
ke paru-paru dibandingkan angin pagi, katanya begitu. Dia bilang berenang di pagi hari jauh lebih menyehatkan daripada berenang di sore atau malam hari. Kita melihat bahwa Allah berjalan dalam tiang api untuk menerangi mereka dan juga untuk memberi kehangatan kepada orang Israel. Sehingga orang Israel merasa betah dan merasa nyaman untuk berjalan di padang gurun. Lalu apa yang kita pelajari dari sini? Apa pesan yang Allah sampaikan kepada Anda? Mengapa Tuhan terkadang membawa umatnya melewati jalan yang memutar? Kita pertama lihat, kalau dari yang tadi kita sudah pelajari, Allah ingin bangsa Israel bersiap-siap untuk menghadapi peperangan. Allah selalu memberikan waktu kepada orang Israel untuk siap-siap bahwa kita mau perang, jadi Tuhan melatih dulu orang Israel. Makanya nggak langsung ketemu sama si musuh-musuhnya si orang Filistin ini, tetapi dia melatih dulu. Tuhan mau orang Israel bukan menjadi orang-orang yang gampangan, bukan orang yang merasa, oh karena ada Tuhan, ya udah Tuhan aja yang perang, saya diam aja. Enggak, tapi Tuhan mau melatih orang Israel juga melakukan apa yang menjadi tugas mereka, melakukan apa yang menjadi peran mereka sebagai bangsa umat pilihan Tuhan. Supaya orang Israel tidak menjadi bangsa yang manja, bangsa yang diem aja, yang nggak mau bergerak, nggak mau melakukan apapun. Tuhan menciptakan manusia dengan purpose, dengan tujuan, ada hal-hal yang perlu mereka lakukan. Tetapi Tuhan juga mau manusia itu sadar bahwa mereka melakukannya bukan dengan kekuatan sendiri, bahwa Tuhan ada di situ menyertai mereka. Tapi bukan berarti membuat manusia itu diam dan pasif. Tuhan mau manusia juga berperan aktif dalam melakukan bagiannya. Dan Tuhan juga akan berperan aktif dalam melakukan bagian Tuhan. Itulah kenapa Tuhan memilih bangsa Israel untuk berputar. Terus yang ketiga, kenapa Tuhan memilih bangsa Israel untuk berputar melewati padang gurun? Untuk apa? Untuk memperlihatkan bahwa saya adalah Tuhan yang menuntun kalian lewat tiang api dan tiang awan. Tuhan memberitahukan kepada bangsa Israel, memberikan pengalaman kepada bangsa Israel bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyertai mereka. Bukan hanya Tuhan yang sekedar memberi perintah, kamu begini, kamu begini, terus udah ditinggal. Enggak. Tuhan memberitahukan kepada orang Israel, kamu nanti ke Kanaan ya, ke negeri yang kujanjikan, tapi kamu nggak berjalan sendiri, kamu berjalan bersama saya. Itulah kenapa Tuhan mengajak bangsa itu memutar, supaya bangsa itu punya pengalaman di padang gurun bersama Tuhan, supaya mereka melihat apa yang sanggup Tuhan lakukan. Supaya mereka tahu Tuhan seperti apa yang mereka sembah, Tuhan seperti apa yang menyertai mereka. Supaya mereka tahu bahwa Allah yang dahsyat, Allah pencipta langit dan bumi yang berkuasa atas kehidupan mereka, menyertai mereka dan ada bersama-sama mereka. Kalau kita berbicara soal padang gurun, kita berbicara soal panas dan dingin. Artinya apa? Ada hal-hal yang tidak mengenakan, ada penderitaan di sana, ada kesusahan di sana, ada masalah di sana. Dan itu normal terjadi dalam kehidupan manusia. Pasti kalau manusia selama hidup pasti ketemu masalah, ketemu ketidakenakan, ketemu hal-hal yang menyebalkan dan nggak suka. Tetapi Tuhan mau menyatakan bahwa di tengah-tengah padang gurun aku menyertai engkau. Di tengah-tengah kepanasan aku menyertai engkau. Di tengah-tengah kedinginan aku menyertai engkau. Kalau kita baca ya tidak ada satu orang pun yang kasutnya sampai rusak ketika mereka berjalan di padang gurun. 40 tahun. Kenapa? Karena Tuhan mau menunjukkan bahwa akulah Tuhan yang memelihara umatku. Jadi aku bukan cuma sekedar suruh-suruh aja, tetapi aku juga menyertai dan menuntun bangsa Israel. Itulah mengapa Tuhan membawa orang Israel memutar. Terkadang Tuhan juga membawa kita sebagai umatnya, sebagai Israel-Israel spiritual, bukan Israel jasmani, memutar. Kita kan adalah umat pilihan Allah. Mengambil jalan memutar. Tuhan kenapa sih jalannya kok kayaknya berputar-putar, nggak nyampe-nyampe, doa saya tidak terjawab-jawab. Kenapa ya Tuhan? Karena Tuhan mau menunjukkan yang tadi. Tuhan ingin kita bersiap untuk hal-hal yang mau Tuhan bukakan di depan kita. Mungkin ada peperangan yang lebih dahsyat yang harus kita hadapi, sehingga Tuhan membiasakan kita untuk berperang kecil-kecil. Terus yang kedua, Tuhan juga mempersiapkan kita untuk tidak manja, enggak menjadi orang yang pengecut, enggak menjadi orang yang cengeng, yang dikit-dikit nangis. Kenapa Tuhan kok ini terjadi dan lain-lain. Kita lihat kalau misalnya kita selalu ngomongin Gen Z cengeng ya. Kadang-kadang umat Tuhan juga di hadapan Tuhan itu seperti itu, cengeng. Maunya pasif, maunya cara yang gampang. Nyuruh-nyuruh sedikit, Tuhan saya pengen ini, pengen ini, pengen ini. Jadi ya, ingat ya Tuhan adalah Tuhan bukan pesuruh. Dan Tuhan juga sedang mengajarkan kepada kita.
kita jangan jadi umat yang cengeng. Dan yang ketiga adalah Tuhan mau menunjukkan tuntunannya, memberitahukan kepada kita, nih, saya itu Allah yang menuntun loh, Allah yang menyertai. Yang kedua, kalau kita baca seberapa besar ketergantungan orang Israel kepada Tuhan saat itu. Kita lihat dari ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-22. Bangsa Israel sangat tergantung kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka harus berjalan terus mengikuti tiang api dan tiang awan. Ya, tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Supaya apa? Supaya mereka nggak tersesat. Mereka tahu arah yang jelas. Orang Israel ini bukan orang Israel yang sedang berkelana ya. Senang jalan-jalan gitu ya. Dan nggak bisa shopping-shopping di padang gurun, benar. Orang Israel ini bertahun-tahun dia hanya berkutat di Mesir. Keahlian mereka hanya bikin jerami untuk terus dijadiin kota. Jadi mereka nggak punya ide untuk gimana nih caranya jalan ke padang gurun gitu ya. Terus lewat mana ya jalannya? Dan saya percaya di padang gurun saat itu tidak ada petunjuk jalan ya. Ke kiri, ke kanan gitu ya. Atau ada jalan tol gitu kayaknya nggak ada ya. Karena itu mereka benar-benar sangat bergantung kepada tiang awan dan tiang api yang Tuhan tujukan. Ayat 22 sangat menegaskan, dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api itu pada malam hari di depan bangsa itu. Jadi petunjuknya cuma satu, tiang awan dan tiang api. Nggak ada yang lain. Mereka nggak punya GPS, mereka nggak punya Waze, mereka nggak punya yang lain-lain, bahkan nggak punya orang yang menyelidiki, oh coba kamu ke depan dulu ada apa di depan. Enggak. Mereka ikut aja. Tuhan ke kiri, Tuhan ke kanan, ke kanan. Jadi seberapa besar ketergantungannya sangat besar. Mereka menggantungkan kehidupan mereka seluruhnya untuk Tuhan. Bayangin, 2 juta orang kalau nggak ada yang mimpin, apakah Musa sanggup mimpin 2 juta orang? Wah, susah ya. Bayangin aja. Kita aja kemarin pemilihan pilkada, nggak semua milih pemimpin yang sama, betul? Jadi kebayang ketika 2 juta orang milih, ah saya mah pengen ikut si A, saya pengen ikut si B, terus si A ngomong ini, si B ngomong itu, pasti banyak. Tetapi Tuhan udah jelas, ikut tiang awan, ikut tiang api. Nah, disitulah orang Israel benar-benar bergantung sama Tuhan. Nggak ada lagi yang mikir mau ke A, mau ke B. Kenapa? Karena pandangan mereka cuma satu. Lalu bagaimana dengan orang percaya pada saat ini? Apakah pandangan kita fokus terarah kepada tiang api dan tiang awan kita, yaitu Tuhan? Apakah pandangan kita terarah kepada firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab? Terkadang saya juga sering ya membaca buku atau apa yang mungkin ketika sedang dibaca, kok kayaknya sedikit bertentangan dengan firman Tuhan. Dari dulu sudah banyak buku-buku yang berusaha merubah fokus kita bukan kepada tiang api dan tiang awan, tetapi fokus kita kepada mana? Kepada kemampuan kita sendiri. Atau egosentris. Makanya ada buku yang bagaimana nih memunculkan kemampuan dalam diri, bagaimana memunculkan potensi, bagaimana menjadi sukses, bagaimana ini, bagaimana itu. Semua berpusat kepada saya, dan saya. Tetapi melalui firman Tuhan ini, orang Israel sedang mengajarkan kepada kita melalui perjalanannya bahwa fokus kita bukan saya, dan saya, tetapi Tuhan, 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 dan Tuhan. Bagaimana kita melihat hanya kepada tiang awan dan kepada tiang api. Kemudian kita lihat lagi. Yang ketiga, seberapa besar peran iman dalam menentukan langkah hidup kita. Dalam perjalanan padang gurun ini, kalau kita lihat tadi ada padang gurun, ada laut Teberau ya, kalau kita lihat. Dan kita tahu padang gurun itu ada kesulitan, laut Teberau itu apa? Dead end atau jalan buntu. Ketika Musa belum mengangkat tangannya dan Tuhan mengirimkan angin, laut Teberau itu masih jadi jalan buntu. Bangsa Israel nggak bisa lewat. Tetapi kita lihat, di sini Tuhan juga mengajarkan kepada orang Israel untuk punya iman. Yaitu apa? Untuk punya kepercayaan ikut kemanapun Tuhan pergi. Seberapa besar peran iman dalam menentukan langkah hidup kita? Saya percaya ini bisa kita jawab sangat besar. Terkadang seperti di padang gurun, kita nggak bisa lihat di depan kita ada apa. Cuman pasir semua sama angin dan panas. Tetapi ada tiang awan. Tiang awannya bisa macam-macam ya bentuknya. Kemudian malam hari kita nggak bisa lihat apa-apa. Mungkin kita bisa lihat bintang di langit ya. Tapi jauh, tidak terjangkau. Lalu yang bisa kita lihat apa? Tiang api di depan kita. Kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menuntun kita melewati padang gurun ini, melewati laut Teberau ini. Jadi kalau ditanya seberapa besar peran iman dalam menentukan, sangat besar. Ketika kita menaruhkan iman kita kepada Tuhan, kepada tiang api dan tiang awan itu, maka Tuhan akan menuntun kita ke tanah perjanjian.
Cuman pertanyaannya, seberapa besar iman kita untuk terus melihat kepada tiang api dan tiang awan? Tidak melihat ke kanan dan ke kiri. Kadang-kadang kan kita sering ya melihat, wih, ternyata di situ jauh lebih enak. Ada oasis-oasis yang kayaknya menyegarkan nih, yang kayaknya sejuk nih. Tapi tujuan kita bukan ke oasis. Tujuan kita adalah ke tanah perjanjian. Dan tanah perjanjian itu bukan di padang gurun. Kalau kita hanya berhenti di oasis, tempat kita masih tetap di padang gurun, nggak pernah keluar. Tetapi tujuan kita di luar padang gurun, bukan di dalam padang gurun. Tujuan kita sesudah padang gurun. Karena itu kita harus memfokuskan mata kita untuk memfokuskan iman kita kepada Tuhan. Bagaimana respon kita? Jika Anda merasa bahwa diri Anda sedang dibawa Tuhan melalui jalan memutar, apa yang Anda katakan kepada Tuhan dalam doa Anda? Kita bisa sharing di sini ya. Om Yosua mungkin bisa sharing sama kita nih. Selama perjalanan Om Yosua udah melayani Tuhan berapa? 25 tahunkah? Atau 30 tahun Om Yosua melayani Tuhan? Hitung aja dari tahun 2000, Ci. Biasanya sih tahun 99. Berarti tahun 2025 Luar udah biasa. masuk 25 tahun ya. 99, 26 tahun lah. Nah, udah mau ke tahun 26. Jadi, apakah Om Yosua pernah merasa bahwa Om Yosua sedang dibawa Tuhan melalui jalan memutar? Apa yang Om Yosua katakan kepada Tuhan dalam doa Om Yosua? Silakan Om, yang nomor satu. Boleh sharing nih. Perasaan kali aja ya kalau masalah jalan yang dibawa Tuhan memutar itu kayaknya kalau saya bilang gini aja ya, jalan memutar itu maksudnya kemana dulu ini sih? Pernah nggak Om merasa nih ya bahwa kok kesannya kayak lagi berputar-putar ya gitu? Atau nggak Oh, pernah nggak ada di satu kejadian di mana Om Yosua mengerjakan sesuatu dan tapi sepertinya nggak nyampe-nyampe ya, padahal sudah sesuai dengan planning atau apa segala macam gitu. Seperti itulah. Seperti bangsa Israel ini nggak langsung direct dibawa Tuhan ke tanah perjanjian, tetapi malah diputerin dulu ke padang gurun. Pernah nggak dalam hidup Om Yosua mengalami hal tersebut? kalau dalam pelayanan mungkin semua orang udah tahu lah ya. Saya kira untuk lebih tepatnya saya buat untuk keluarga dulu ya, Ci, ya, supaya lebih nangkap gitu ya. Saya dulu kan pinginnya itu cepat dapat anak laki-laki gitu. Tapi Tuhan berkata lain gitu ya. Kalau melihat kondisi, saya sih kepinginnya udah dua anak aja cukup gitu. Oh, Eh, perempuan laki aja ya. tapi udah doa itu, Ci. Kalau boleh ya anak pertama sih udah sesuai. Pingin anak pertama perempuan gitu kan. Anak kedua laki-laki udah Tuhan cukup. Nah, tapi Tuhan malah bawa muter gitu ya. Dapat lagi Evrina, dapat lagi si Ninta, baru kemudian si Edwardi, itu pun dengan dramatis gitu ya. Harus sakit dulu kira-kira kayak gitu ya. Terus kalau saya lihat dari hal ini, aku ambil kesimpulannya indah pada waktunya lah, Ci. Ketika kita meminta atau mengharap sesuatu dari Tuhan, kan belum tentu juga Tuhan langsung kasih gitu. Ada juga orang langsung kasih gitu ya. Dibawa dulu mutar supaya apa? Supaya jangan nanti aku sendiri merasa bahwa oh, permintaanku dikabulkan Tuhan langsung. Jadi itu jalannya menjadi salah satu kesombongan sama seperti bangsa Israel tadi sebenarnya adanya jalan singkat yang menjadi persoalannya bahwa ketika bangsa Israel itu diperlambat jalannya supaya jangan kemudian hari mereka merasa bahwa mereka yang mendapatkan hal itu, mereka yang buat, mereka yang hebat, mereka yang jago, sehingga nama Tuhannya jadi kecil. Nah, sementara yang dimaksudkan Tuhan di sini adalah supaya nama Tuhan dibesarkan, diizinkan bangsa Israel kadang-kadang tidak ada jalan seperti membelah laut itu sudah nggak ada jalan lagi. Nah, di situ sebenarnya Tuhan mau menyatakan bahwa Tuhan berkuasa atas bumi ini, baik atas laut, baik di bumi, baik di sorga gitu ya. Sebenarnya di situ intinya, kalau menurut saya gitu. Nah demikian juga saya, Ci. Ketika saya sudah bergumul, berdoa, Tuhan kok kayak gini, Tuhan kok kayak gini. Sebenarnya bukan berarti Tuhan nggak bisa kasih blas gitu ya. Bisa saja sih. Cuman kalau itu nanti yang membuat jalannya saya menjadi sombong, merasa bahwa saya lebih hebat dari yang lain, ini kan nanti membuat hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan dan sesuatu terjadi dalam diri kita yang tidak mengenakkan. Makanya Tuhan buat jalannya berliku-liku supaya ya kita tetap berharap bahkan tetap mengatakan bahwa Tuhan baik gitu. Salah satunya yang saya rindukan kalau mengenai indah pada waktunya ini, Ci. Kadang-kadang kan kita lupa bahwa ini adalah waktunya Tuhan. Kadang kan kita lupa merayu Tuhan. Sebenarnya bisa aja sih. Makanya kita sebagai orang percaya
pandai-pandailah merayu Tuhan. Supaya waktu yang sebenarnya lama, Tuhan, cepatin Tuhan. Oke, Cik, mungkin itu. Terus apa lagi tadi ya, Cik ya? Ya, jadi Eh, apa yang dikatakan oleh Om Yosua kepada Tuhan dalam doa? Waktu merasa kenapa ya anak laki-lakinya lama amat gitu. Jalannya berputar-putar. doanya saya bilang sama Tuhan kayak gini, kehendakmu saja yang terjadi Tuhan. Saya Kehendakmu hanya saja. mau memberikan diri untuk dipimpin oleh Tuhan gitu ya. Jadi kalau kita stuck di permohonan kita dikabulkan langsung gitu kan, Cik. Kita ini kan nanti tidak memberi diri lagi untuk dipimpin oleh Tuhan karena pikir-pikir jika semua sudah kita terima, apalagi yang menjadi pergumulan kita sementara hidup di dalam dunia ini penuh dengan pergumulan gitu. Maka Ya, saya ya. harus berpikir dan berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan atas semua rencana yang Tuhan beri, atas semua waktu yang Tuhan beri. Saya masih mau dipimpin oleh Tuhan. Kira-kira gitu, Tuhan berkati. Wah, luar biasa ya. Kalau hamba Tuhan membeda ya. Mau dipakai jalan berputar, Tuhan saya masih mau dipimpin sama Tuhan. Oh ya, amin. Baik, luar biasa Om Yosua. Sebagai hamba Tuhan juga kita pasti pernah atau sering lah mendapatkan proses Tuhan ya dengan jalan memutar ya. Kita mau belajar juga, baik seperti orang Israel, selalu fokus sama Tuhan, bergantung sama Tuhan. Om Yosua juga tadi sudah menyampaikan. Kita masuk ke yang nomor dua. Bagaimana Anda dapat saling menguatkan jika proses dan pimpinan Tuhan dalam hidup Anda terasa panjang? Bisa sharing, Mai? Nah, karena ini saya tahu nih, proses anak-anak kuliahan di tempat Maira ini. Mereka kan anak-anak perantau ya, dan mereka melihat banyak suka duka, terus juga jauh dari orang tua, terus tiba-tiba ada masalah di kampus, di sini, di asrama. Lalu bagaimana nih proses Maira saling menguatkan dengan teman-teman? Silakan. Cara kami berproses dan saling menguatkan ya dengan saling bertanya gitu ya Bu. Misalnya satu teman sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, saling tanya, kamu kenapa? Terus kasih kata-kata semangat, terus saling berdoa sama-sama misalnya di asrama kan lagi ada masalah ngumpul berdoa. Itu sih Bu paling yang kami lakukan. Oh, kalau padang gurun anak-anak asrama teh apa sih, Mei? Padang gurun anak asrama itu makanan di asrama yang nggak enak, terus bapak ibu asramanya juga yang kurang peduli. Kalau misalnya padang gurun di tempat praktek mungkin relasi dengan orang lain, terus padang gurunnya lagi kalau di kampus tuh ya saling nyakiti satu sama lain, kayak nggak ada kasih, nggak ada kebersamaan. Itu tuh padang gurun yang sangat-sangat sering dialami kami di kampus Di kampus tidak ada, sebenarnya. di kampus saling menyakiti kamu. Bukan menyakiti yang gimana ya Bu, tapi dalam sikap ke kita atau sikap kita ke mereka tuh buat nggak nyaman gitu. Itu tuh menurut Maya padang gurun lah yang bikin ragu loh Bu. Kadang karena hal itu tuh kami tuh udahlah malas lah kuliah di sini, udahlah malas, mending berhenti aja. Berhenti nggak sih lihat dosen-dosennya yang kurang mendukung, kurang mensupport kan ya nggak semua sih, tapi ada beberapa yang mungkin bikin anak-anak nggak nyaman gitu. Dan itu kadang bikin pengen berhenti memang kadang kalau level ya contohnya, ah malas rasanya kuliah di sini capek dah gitu Bu. Jadi kan bikin gak semangat juga apalagi kita komitmen mau sama-sama lulus. Karena masalah itu jadinya kita semua juga lalu ciut nggak lulus-lulus jadinya nanti Iya, iya, iya. tuh. Oh Eh, ada eh, lagi Bu kadang dulunya skripsi yang nggak selesai-selesai. Oh, padang gurun skripsi. Oke, oke, oke. Kalau di tempat praktek tadi mana di sini kamu relasinya buruk gitu enggak kan baik-baik saja. Enggak, ini yang dulu-dulu gitu loh, yang sebelum-sebelumnya. Ya kalau di sini kalau ada yang relasinya kurang baik sama Maira tolong diperbaiki ya Iya, iya, iya. supaya dia tidak merasa seperti di padang gurun ya. Oke, jadi bagaimana Maira saling menguatkan dengan teman-teman ya, saling mendukung ya, saling memberikan encouragement ya. Toxic environment sekarang mah istilahnya. Ya juga mungkin jangan saling sindir-sindiran kali di sana. Masih suka Nah, nyindir nggak sih itu sana? sayap malaikatnya udah warna hitam sekarang Bu, nggak putih lagi. Dulu putihnya pas masih semester-semester awal, sekarang udah kelihatan sayap-sayap hitam-hitamnya dan nampak. Oh, jadi the true color-nya udah keluar gitu ya. Nah, gimana kalau true Iya, color-nya udah pada keluar terus harus diapain? Kita kan hamba Tuhan. nah harus menyadari sih Bu sebenarnya. Kan balik lagi ke status kita, kita dipanggil di STT tuh buat apa? Buat dibentuk kan jadi hamba Tuhan. Jadi
ya harus bisa ngelawan diri sih sebenarnya, Bu. Memang susah, tapi belajar. Karena nanti yang kita hadapi kan bukan teman-teman kita lagi, tapi dalam pelayanan kita hadapi jemaat, dalam menghadapi mungkin pimpinan kita. Ya di situlah nanti, ya di sekolah itulah kita belajar gitu ya, Bu, untuk kita bisa menghadapi ke depannya gitu. Jadi ya walaupun true color-nya sudah terlihat, tetap kuasai diri sih menurut Mai. Wih, mantap, luar biasa ya. Bener ya. Tetap ya, pengendalian diri, penguasaan diri itu perlu ya. Oke, baik. Terima kasih, Kak Mei. Nah, terakhir kita mau sampai ke pokok doa ya. Tadi sudah ada dua yang kita bahas dan kita percaya ya. Seperti yang tadi kita pelajari ya. Bagaimana orang Israel masuk ke padang gurun dan dibawa Tuhan ke padang gurun supaya Tuhan memperlihatkan bagaimana tuntunan Tuhan kepada orang Israel. Sama seperti kita juga ya, kalau kita sekarang sedang di padang gurun atau Tuhan sedang berkesan memberi kita jalan memutar, ya dengan doa yang belum dijawab atau sudah lama tidak terjawab-jawab atau tantangan-tantangan yang berat seperti yang tadi Mera sampaikan ada toxic relationship atau ada macam-macam. Yuk, mari kita sama-sama percaya dengan iman kita bahwa ada tiang api dan tiang awan di depan kita yang siap menunjukkan jalan buat kita dan juga siap menaungi kita, memberikan kita kehangatan, memberikan kita kesejukan sehingga kita tidak akan kepanasan atau kedinginan di padang gurun di mana Tuhan membawa kita. Tetapi kita bisa belajar menjadi orang-orang percaya atau sama seperti umat Israel dipersiapkan untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Kita juga sedang dipersiapkan Tuhan untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Ya, mari kita memohon Tuhan membuka hati agar kita selalu menghormati dan mengikuti pimpinan Tuhan sampai akhirnya. Percayalah, Tuhan sudah menyediakan tanah Kanaan buat kita. Ada yang lama, ada yang cepat. Tapi percaya, kita nggak lagi ngomongin tanah Kanaan di sorga nanti ya, itu udah pasti. Tetapi percayalah bahwa di bumi juga Tuhan menyediakan tanah Kanaan kita. Bukan oasis ya. Jadi, mari kita terus berjalan melewati padang gurun ini sampai Tuhan membawa kita ke tanah perjanjian kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kamelda, ada yang mau ditanyain, Kamelda, atau ada tanggapan? Emang ada bedanya ya, Ci, hamba Tuhan sama anak Tuhan? Enggak lah, di hadapan manusia kita adalah hamba Tuhan ya. Tetapi di hadapan Tuhan kita adalah anak Tuhan. Jadi Mantap. kalau di hadapan Tuhan ya kita bisa minta apa saja. Tapi kalau di depan manusia kita adalah hamba Tuhan. Di mana kita harus humble dan menunjukkan siapa identitas kita sebagai hamba Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Haleluya, amin. Luar biasa. Baik, tolong Om Yosua berdoa buat kita semua. Silakan. Baik, puji Tuhan, rekan-rekan, teman-teman yang berada di Zoom ini, materi yang sangat bagus yang membuat kita semakin hari semakin dikuatkan dan diteguhkan ya, hingga kita mendapatkan modal kebenaran firman Tuhan yang menjadi bekal kita di kemudian hari, supaya apapun yang menjadi beban kita atau padang gurun dalam kehidupan kita, ketika kita melihat bahwa Tuhan kuasa atas segalanya, kita dikuatkan. Amin. Tuhan berkati. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar hingga kami melihat situasi dan fakta menyatakan bahwa bangsa Israel pun berada di dalam perbudakan di tanah Mesir hingga mereka berjalan di padang gurun. Fakta membuktikan bahwa umat-umat bahkan bangsa pilihan Tuhan boleh jadi dalam keadaan sulit, tapi kami percaya bahwa kebenaran yang senantiasa membawa bangsa bahkan umat-Mu ke jalan yang benar, hingga kami memiliki kekuatan yang daripada Tuhan sendiri yang mengalir atas kehidupan kami. Demikian juga ya Tuhan, bahwa kami percaya bahwa kami tidaklah manusia sempurna, tapi dalam segala kesalahan, pelanggaran, dan dosa kami, ketika kami percaya kepada kebenaran, kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Terima kasih ya Tuhan atas penebusan yang Tuhan sudah berikan bagi kami sehingga kami berkemenangan dan lebih daripada pemenang. Kami percaya atas apa yang Tuhan telah sampaikan bagi kami malam hari ini hingga kami mendapatkan kekuatan yang baru. Jika sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, jika ada di antara kami yang masih melanjutkan pekerjaan dan aktivitasnya, Tuhan Engkau tolong selesaikan ya Tuhan, pimpin kami, bimbing kami, beri kekuatan supaya kami senantiasa boleh menjadi saksi-Mu,
boleh menjadi terang, boleh menjadi garam, sehingga nama Tuhan dipermuliakan daripada kehidupan kami. Berkati gembala sidang kami ya Tuhan, keluarga besar gembala sidang kami. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa buat anak cucu mantu daripada gembala sidang kami. Seluruh sidang jemaat Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan, dan kejayaan. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Terima kasih banyak. Jangan lupa pencet like dan subscribe video ini ya. Dan juga jangan lupa di komen. Oke? Bye-bye.